berbahagia sebagai welcome kami. Penyambutan Bapak Dirjen ini diiringi oleh tarian Mega yang berasal dari Manggarai yang berarti ucapan selamat datang. Demikianlah tarian Mega selanjutnya, marilah kita mengikuti acara selanjutnya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Dalam rangka hari ulang tahun Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat ke-16 tahun 2022, hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, dimulai.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan samping barisan. Kerjakan. Latihan kehormatan. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Sport ke-16 tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, akan kami bacakan susunan pejabat-pejabat upacara dan acara pokok sebagai berikut. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Rasio Ridosani, MKom, MPM. Perwira Upacara dijabat oleh Fahrudin Desi, SH, MH. Komandan Upacara dijabat oleh Lukas Bajalaka, SP. Dengan susunan acara pokok sebagai berikut. Yang pertama, Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Keempat, penghormatan pasukan. 5. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. 6. Penghormatan kepada Pataka Polhut dan lambang-lambang Kesatuan Sport. 7. Pembacaan Pancasatya Polisi Kehutanan. 8. Amanat Inspektur Upacara. 9. Laporan Komandan Upacara. 10. Penghormatan pasukan. 11. Menyanyikan lagu Mars Polhut. 12. Penghormatan kepada Pataka Polhut dan lambang-lambang Kesatuan Sport. 13. Pembacaan doa. 14. Sambutan dari Bupati Manggarai Barat. Dan yang terakhir, Inspektur Upacara dan Bapak Bupati meninggalkan mimbar upacara. Demikianlah susunan pejabat-pejabat upacara dan acara pokok pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita nantikan saat-saat acara ini dimulai. Upacara Hari Ulang Tahun SLOS ke-16 tanggal 4 Januari tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Siap. Gerak. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama menginginkan cipta kepada pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita dan kepada rekan-rekan seperjuangan kita yang telah meninggalkan kita. Menginginkan cipta mulai. Yang ditening ke kanan siapa? Bakti atau Patra? Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Mana? Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak! Gerak senjata. Gerak! Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor. Upacara hari ulang tahun Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat ke-16 tahun 2022 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Laksanakan. Ke pojok, pindah ke pojok sana.
Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali tempat. Kembali tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Pataka Polhut dan lambang-lambang kesatuan Spors. Kepada Pataka Polisi Kehutanan dan lambang-lambang kesatuan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan Pancasatya Polisi Kehutanan. Lapor, pembaca Pancasatya Polisi Kehutanan, siap. Laksanakan. Pancasatya Polisi Kehutanan. 1. Kami anggota Polisi Kehutanan adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota Polisi Kehutanan setia kepada dasar falsafah negara Pancasila dan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. 3. Kami anggota Polisi Kehutanan adalah insan rimbawan yang secara konsekuen menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. 4. Kami anggota Polisi Kehutanan senantiasa memelihara sikap dan kehormatan pribadi sebagai penegak hukum serta meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. 5. Kami anggota Polisi Kehutanan adalah penegak hukum bidang kehutanan sesuai ketentuan undang-undang dan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Pembacaan Pancasatya Polisi Kehutanan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Yang kami hormati Istirahat di tempat. Gerak! yang kami hormati hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Manggarai Barat, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan Polisi Kehutanan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kami hormati Kepala BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Komandan Kodim Manggarai Barat, yang kami hormati Kepala Polisi Resort Kapolres Manggarai Barat, yang kami hormati Dan Lanau Manggarai Barat, yang kami hormati Kepala
SOP Labuan Bajo, yang kami hormati Kepala BPOP Labuan Bajo, yang kami hormati Kepala Taman Nasional Komodo, yang kami hormati dan kami banggakan para kepala dinas Kabupaten Manggarai Barat serta kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang kami hormati juga dan kami banggakan para penyidik, para anggota Polhut, para anggota Sport, para anggota Sport yang saya banggakan dan seluruh undangan yang hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bersama-sama berkumpul dan menghadiri upacara peringatan ke-16 Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi kita semua. Oleh karena kita merayakan hari ulang tahun Sport ke-16. Salam Sport! Para anggota Sport yang saya banggakan, hari ini untuk pertama kalinya kita mengadakan peringatan hari ulang tahun Sport dilakukan di luar Jakarta dan kita memilih tempat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan Taman Nasional Komodo. Sangat penting artinya tidak hanya bagi masyarakat yang berada di Manggarai Barat, Labuan Bajo, tapi juga bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi masyarakat dunia. Taman Nasional Komodo merupakan anugerah Tuhan kepada kita semua yang harus kita jaga, yang harus kita rawat dari berbagai macam ancaman. Hal ini karena Labuan Bajo mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat. Kami meyakini tidak hanya perhatian dari Bapak Bupati yang hadir tengah-tengah kita pada hari ini, tapi juga menjadi perhatian dari Bapak Gubernur, Bapak Presiden, dan juga menjadi perhatian dari masyarakat di dunia ini. Mengapa? Karena Taman Nasional Komodo merupakan warisan anugerah Tuhan kepada kita yang memiliki kekayaan, baik itu kekayaan kehati yang ada di laut maupun juga kekayaan kehati yang ada di terestrial ataupun di darat, khususnya satwa eksotik Indonesia, yaitu komodo, yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Dan Tuhan menitipkan satwa komodo itu juga seluruh kekayaan dan keragaman hayati yang ada di komodo ini kepada kita semua. Para anggota Sport yang saya banggakan, Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam yang tidak dimiliki negara-negara lainnya. Kita memiliki hutan tropis yang nomor 3 terluas di dunia setelah Amazon, Kongo, dan Indonesia. Hutan tropis kita dan juga lautan kita memiliki kekayaan dan keragaman hayatinya terkaya di dunia. Kita dikenal sebagai negara mega biodiversity country. Kekayaan-kekayaan ini harus kita jaga bersama-sama karena ini merupakan modal bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaya saing di tingkat dunia. Ke depan, daya saing dunia ini ditentukan tidak hanya penguasaan teknologi,
tapi juga penguasaan, kepemilikan dari sumber daya alam kita, khususnya kekayaan kehati. Inilah tugas kita semua. Dan tetapi kekayaan kehati yang kita miliki saat ini mendapatkan berbagai macam ancaman. Setiap hari kita menghadapi ancaman, baik itu illegal logging, penambahan kawasan, dan kerusakan-kerusakan hutan kita untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan ilegal. Kebakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan satwa-satwa yang dilindungi. Ancaman-ancaman ini harus kita tangani sejak dini. Kita memahami ancaman ini dilakukan oleh berbagai macam pelaku, termasuk aktor-aktor pelaku kejahatan internasional, transnational crime. Apabila kita tidak tangani, maka kerusakan terhadap kawasan hutan, sumber daya hati kita akan mengganggu modal pembangunan bangsa kita. Para task force yang saya hormati, ancaman ini tidak hanya mengganggu modal pembangunan nasional, sumber daya hutan dan kehati kita, tapi juga ancaman ini mengancam kehidupan masyarakat kita, merusak lingkungan kita, merusak ekosistem kita, dan berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Ancaman ini juga menyebabkan kerugian negara, menurunkan kredibilitas bangsa dan kepercayaan publik serta kewibawaan negara. Kita tidak bisa menangani ancaman ini sendirian. Kita harus bersama-sama, karena pelaku kejahatan yang terorganisir ini memiliki berbagai macam kemampuan. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa bangga karena dihadiri oleh seluruh komponen, baik itu TNI, kepolisian, teman-teman Airut, BNPB, BPBD, serta juga Anggota Force, masuk juga dari Bapak Bupati yang hadir tengah kita. Inilah kesempatan kita untuk bersama-sama melakukan upaya kolaborasi. Karena tidak mungkin kita menangani kejahatan luar biasa yang terorganisir ini sendirian. Dengan demikian, maka tema peringatan hari ini, peringatan ke-16 Force ini adalah Force tangguh, kolaborasi akan memperkuat penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita menjadi kokoh, kukuh, dan juga tangguh. Bapak Ibu yang kami hormati, para anggota Force yang saya banggakan, kami menyadari bahwa ancaman-ancaman tersebut tidak mudah kita tangani. Untuk itu, persiapkan diri kita, tingkatkan kapasitas kita, terus menjadi pembelajar, dan perkuatkan samapta kita. Kuasai teknologi, karena kejahatan terkait dengan sumber daya alam, khususnya hutan, sumber daya hutan dan kehati ini, dilakukan oleh aktor-aktor terorganisir yang juga memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Saya ingatkan kembali pada seluruh anggota Force, perkuatkan diri kita, baik secara fisik maupun secara mental. Perkuatkan kemampuan kita menjadi pembelajar penguasaan teknologi, dan juga perkuatkan dan tanamkan nilai-nilai penegakan hukum yang harus ada di dada saudara-saudara. Karena kita menghadapi ancaman yang dilakukan oleh kejahatan terorganisir, tidak menjadi musuh kita bersama. Harus kita tangani bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang ada. Tanamkan nilai-nilai pada seluruh anggota Force, kami harapkan tanamkan nilai-nilai penegakan hukum. Penegakan hukum yang berintegritas. Tidak akan ada penegakan hukum tanpa integritas. Setiap anggota Force harus memiliki jiwa integritas. Tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, setiap anggota Force harus profesional. Tidak akan efektif penegakan hukum tanpa profesionalitas. Ini yang harus saudara-saudara tanamkan dengan diri saudara. Yang ketiga adalah saudara-saudara harus peka dan responsif terhadap semua permasalahan berkaitan dengan ancaman terhadap sumber daya hutan dan kehati kita. Dan yang tidak kalah penting,
mengingat kejahatan ini terus berkembang, maka tanamkan jiwa inovatif, lakukan langkah-langkah inovasi agar penegakan hukum yang kita lakukan semakin efektif. Inilah yang saya harapkan ada di dalam setiap jiwa para anggota SPORTS. Salam SPORTS. Saudara-saudara anggota SPORTS yang saya banggakan, saya mengapresiasi kerja-kerja penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh anggota SPORTS. Berbagai macam operasi pengamanan dan pemulihan keamanan sudah dilakukan, baik itu terkait dengan operasi illegal logging, operasi pemulihan keamanan kawasan hutan, operasi-operasi terkait dengan penanganan perburuan dan perdagangan satwa-satwa yang dilindungi secara ilegal. Dalam beberapa tahun ini, sudah lebih daripada 1.700 operasi yang kita lakukan. Kita telah mengamankan jutaan hektar kawasan hutan dan menyelamatkan ratusan ribu tumbuhan dan satwa-satwa yang dilindungi. Kekayaan bangsa ini, inilah kerja keras yang dilakukan semua teman-teman SPORTS, tentu didukung oleh TNI, kepolisian, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ingat bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian menangani kejahatan terorganisir, menangani kejahatan yang sangat kompleks ini. Kita harus bersama-sama, harus berkolaborasi. Teman-teman SPORTS yang saya hormati dan saya banggakan, karena saya hormati bahwa teman-teman telah bekerja dengan penuh integritas, profesional, responsif dan inovatif. Namun ini tidak cukup. Kerja-kerja yang dilakukan harus lebih kita tingkatkan. 16 tahun SPORTS, ini momen yang sangat penting bagi kita, dan kita lakukan di Labuan Bajo. Selama 16 tahun SPORTS ini, SPORTS telah memiliki 16 brigade SPORTS yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Brigade ini belum cukup, untuk itu kita terus tingkatkan kemampuan SPORTS, baik itu kemampuan anggota SPORTS maupun kelembagaan SPORTS. Kita sudah memulai kembali melakukan pembentukan SPORTS. Pada bulan Desember kemarin, kita melakukan pembentukan SPORTS angkatan keempat. Kami harapkan para anggota SPORTS yang baru untuk bisa menunjukkan bahwa SPORTS berperan penting di dalam upaya penegakan hukum, lingkungan hidup dan kehutanan. Para anggota SPORTS yang saya hormati, pada kesempatan ini saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada para pendahulu kita yang telah membangun SPORTS ini, para pembina dan seluruh kementerian dan lembaga yang telah mendukung SPORTS. Apresiasi setinggi-tingginya. Dan saya juga secara pribadi maupun sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendoakan dengan tulus kepada rekan-rekan SPORTS yang telah mendahului kita. Mereka adalah para pahlawan kita yang berjuang di tengah rimba, satria rimba, menjaga kekayaan bangsa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa diberikan tempat yang layak di sisinya. Para anggota SPORTS yang saya hormati, demikianlah sambutan ini saya sampaikan, arahan ini saya sampaikan pada peringatan hari ulang tahun ke-16 Dirgahayu SPORTS, Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Salam SPORTS. Terima kasih para satria rimba. Terima kasih kepada TNI yang hadir tengah-tengah kita. Terima kasih kepada kepolisian. Terima kasih kepada juga Polres, anggota Polres Manggarai, anggota Polres Rut dan Lanau,
beserta dengan anggota Lanal Labuan Bajo, rekan-rekan BPD, BPBD, serta juga anggota SPORS dan para penyidik, para POHUD dan seluruh tamu dan undangan. Terima kasih. Mari kita berjuang bersama-sama menyelamatkan kekayaan bangsa ini, hutan kita, keanekaragaman hayati kita. Mari kita wujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Inilah amanat konstitusi, dan mari kita wujudkan hutan yang lestari untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Kembali ke tempat dan bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Gerak senjata. Gerak. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Polhut. Penghormatan kepada Pataka Polhut dan lambang-lambang kesatuan SPORS. Pada Pataka Polisi Kehutanan dan lambang-lambang kesatuan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Hormat senjata. Gerak. Gerak senjata. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkanlah kami berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
segala puji dan puja kami panjatkan hanya kepadamu. Hari ini kami tengah memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang ke-16. Sudah selama 16 tahun POS berdiri di atas bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai, menjaga amanah dan menjaga alam lingkungan ciptaanmu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Maka berkahilah hari kelahiran POS ini, ya Rabb, dan redailah langkah. Laporan selesai. Upacara telah dilaksanakan tanpa penghormatan pasukan. Para komandan pasukan dapat sesuaikan dengan rencana. Kerjakan. Upacara selesai. Dilanjutkan dengan acara peragaan ketangkasan lapangan sport. Komandan upacara. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah tadi pelaksanaan upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat ke-16 tahun 2022 telah kita ikuti bersama dengan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya, marilah kita nantikan peragaan kemampuan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Silakan untuk pasukan upacara dapat digeser ke sebelah barat.